Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma bi awladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ta'ala thumma ila jami'il ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa jami'il malaikati wal muqarrabin wasyuhada wa sufiya wal qurra wal hufaz wa mufassirin wa muhaddisin wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil khususan ila rahimah al-filana kitab Hujjatul Islam min al-Ghazali rasulihi wa al-Shafi'i sallallahu alaihi wasallam ولنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة والنساء ووفاهم وجوه أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصى. أحمده سبحانه وهو المستحق أن يحمد ويشكر وأشكره لا نعم لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم الكتاب. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya hormati, kita sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kurniaan kesehatan zahir dan batin. Marilah kita sama-sama merafa'kan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengingati nikmat-nikmat yang telah Allah limpah kurniakan kepada kita ini, sehinggalah kita pada malam ini diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan duduk di majelis ilmu ini untuk membincangkan, membahas tentang akhlak yang khususnya terdapat di dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Seterusnya pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu sifat dari beberapa sifat yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang buruk, yang tidak baik. Kalau seingat saya dulu sebelum Ramadan kita telah membincangkan sifat hasad, iri hati, dengki, tak suka orang lain memperoleh nikmat Allah. Pada malam hari ini kita akan membincangkan satu sifat lagi yang juga perlu kita jauhi, yaitu sifat sombong. Sifat sombong ataupun sifat takabur, congkak, sombong ya, takabur. Bagaimana hakikinya sifat takabur ini dalam pandangan Islam, dalam pandangan seorang Muslim? Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa wa ammal kibru fa innahul khaslatul muhlikatu ra'san. Sifat takabur, sifat sombong itu adalah satu sifat yang berbahaya, satu sifat yang menjadi punca rusak-rusaknya amal-amal ibadah yang lain.
Ama tasma'u qawlahu ta'ala aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bukankah kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 34, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud kepada Adam, menghormat kepada Adam, dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia iblis adalah termasuk di antara orang-orang yang kafir. Ini aba wastakbar. Iblis, ayat ini menjelaskan tentang keadaan iblis. Kenapa iblis itu sampai tidak mampu menghormat kepada Adam alaihissalam, padahal walhal itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia istakbar, sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ini sudah banyak kita dengar perbincangannya. Iblis merasa dia dicipta dari khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau cipta aku daripada api, dan Engkau cipta dia atau Adam daripada tanah. Menurut bagi iblis, api itu lebih baik, lebih utama, lebih hebat daripada tanah. Dia merasa seperti itu. Itu namanya istakbar. Itu yang menyebabkan iblis minal kafirin. Dia menjadi golongan orang-orang kafir. Walaysat hadhil khoslatu bimanzilati sa'il khisalil lati taqdahu fi 'amalin wa tadurru bi far'in, wa innama tadurru bil asli wa taqdahu fi dini wal i'tiqad. Sifat takabur, sifat sombong ini bukanlah atau jangan dianggap ia sebagai sifat yang remeh yang hanya akan merosakkan amal-amal yang kecil, yang furu' saja. Jangan dianggap seperti itu. Tetapi sifat takabur ini, sifat sombong ini bahkan boleh merosakkan amal-amal yang asas, boleh merosakkan agama, dan boleh merosakkan keyakinan. Ya Allah. Wa idza qawiyat wa ghalabat la tatadawaka wal 'iyad billah. Apabila sifat takabur, sifat sombong ini melekat kuat, sebati di dalam hati seseorang, maka ia sulit untuk disembuhkan, maka ia sulit untuk dihilangkan. Wal'iyadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada sifat sifat sombong. Ya Allah, jadi sifat yang merasa dirinya lebih baik. Semua hal ini Allah yang berikan, Allah yang cipta. Kita boleh memiliki satu kedudukan tertentu, satu jabatan tertentu, memiliki pangkat dunia ataupun pangkat agama. Ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa aqallu ma yuhayyiju minha ala sahibiha fa'afati. Sekurang-kurangnya sifat sombong ini akan menyebabkan merosakkan 4 hal terhadap orang yang memiliki sifat
Jadi sifat sombong ini akan menyebabkan kerosakan atau empat hal buruk yang akan berlaku kepada Tuhan punya sifat sombong itu. Ihdaha hirmanul haqqi wa amyul qalbi an ma'rifati ayatillahi ta'ala wa fahmi ahkamillahi ta'ala. Yang pertama, pertama dari empat hal tadi adalah satu, terhalangnya perkara yang hak, butanya mata hati dari memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami hukum hakam Allah ta'ala. Ini yang pertama. Orang yang punya sifat takabur, orang yang punya sifat sombong, ia tidak akan mampu, hatinya akan terhalang. Karena sifat takabur itu, hatinya akan terhalang untuk melihat, mengetahui dan memahami hukum hakam Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu an ayati, akan aku palingkan daripada ayat-ayatku untuk orang-orang yang takabur di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar. Bighairil haqq. Orang-orang yang takabur, yang sombong, yang meremeh-temehkan orang lain, padahal dia sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah. Orang ini oleh Allah akan dihalang daripada memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Dan begitulah Allah telah menutup, mengunci bagi setiap hati orang-orang yang sombong, lagi orang-orang yang merasa kuat, merasa besar. Allah kunci hatinya, mau tutup hatinya, sehingga dia akan terus-menerus dalam kesesatan. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Ini alasan yang pertama. Empat hal, empat afat, empat bahaya yang ditimbulkan oleh sifat sombong. Yaitu yang pertama, jadi orang itu akan buta hatinya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari memahami ayat-ayat Allah. Maknanya dibagi nasihat akan masuk, karena hatinya sombong, tak terima. Diingatkan, justru dia marah. Ini saya sama sifat sombong ya Allah, saya tak boleh contoh. Ya, itu yang pertama. Wasaniyatu al-muqtu wal-bughdu minallahi. Sifat sombong akan menyebabkan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat sombong akan menyebabkan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti mana qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang takabur, orang-orang yang congak, orang-orang yang sombong. Surah An-Nahl ayat nomor 23. Waruya anna Musa alaihi salam qala, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam pernah baginda bertanya kepada Allah, ya Rabbi, man abghadu khalqika ilaika. Wahai Tuhanku, ya Allah, siapakah makhluk engkau yang paling engkau benci? Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa makhluk engkau yang paling engkau benci, ya Allah? Kata Allah, qala man takabbara qalbuhu wa ghaladha lisanuhu wa safiqa ilmuhu wa bakhilat yaduhu wa sa'a khuluquhu. Allah menjawab, yang paling aku benci, kata Allah, adalah orang yang hatinya sombong. Pertama, orang yang hatinya sombong. Wa ghaladha lisanuhu, mulutnya, apa mulutnya? Tidak boleh mengawal mulutnya. Mulutnya ini, kalau orang Jawa cakap, cerutak mulutnya ini. Kalau dia banyak cakap, tapi juga banyak menyakiti orang lain. Cakapnya itu banyak cakap, tapi cakapnya menyakiti orang lain. Nah, tidak hati-hati dalam bercakap. Ini yang kedua. Kemudian orang yang matanya ini dibiarkan melihat benda-benda maksiat, matanya merasa melihat perkara-perkara maksiat itu menyeronokkan. Allah benci. Tidak boleh mengawal pandangan matanya. Wa bakhilat yaduhu, tangannya bakhil, orang yang kedekut. Itu yang keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wasa'a khuluquhu, dan orang yang buruk akhlaknya. Orang yang buruk akhlaknya. Ini orang yang takabur adalah di antara orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wasalisatu, yang ketiga, al-khizyu wal nakal fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, akibat dari sifat takabur adalah dia akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Dia akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Menjadikan seseorang itu hina dan mendatangkan siksa di dunia juga di akhirat. Qala Hatim rahimahullah, Imam Al-Hatim berkata, ijtanib ayyudrikakal mautu ala salasatin, jauhilah dirimu dari mati dalam 3 keadaan. Sampai kita mati dalam 3 keadaan. Alal kibri wal hirsi wal khayala, mati dalam keadaan memiliki sifat atau dalam keadaan takabur,
Kemudian nomor 2, dalam keadaan cinta dunia. Yang ketiga, dalam keadaan ujub atau merasa hebat, merasa orang yang terbaik. Tiga keadaan mati ini yang dinasihatkan oleh Imam Al-Khatib. Jangan sampai kita berada di dalamnya. Fa innal mutakabbiru la yukhrijuhu Allah Ta'ala min ad-dunya hatta yurihil hawa min ardali ahlihi wa khuddami. Karena orang yang takabur tidak akan dikeluarkan oleh Allah daripada dunia ini sebelum dia diperlihatkan kepadanya kehinaan daripada keluarganya yang paling hina ataupun daripada pelayan-pelayannya. Maknanya orang yang takabur ini nanti dia akan merasai di akhir hayatnya itu dia akan terhina dan dihinakan matinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal harisu la yukhrijuhu Allah Ta'ala min dunya hatta yahuju ila kasratin aw syubhatin wa la yajidu musa'awan. Dan orang yang rakus dan cinta dunia tidak akan mati atau dikeluarkan dari Allah daripada dunia ini, melainkan dirinya akan diberi makanan atau seteguk air dan dia sama sekali tidak akan merasai manfaat air. Dia akan merasa haus dibagi minum pun dia akan terus minum, atau lapar dibagi makan pun dia tidak akan kenyang. Ini salah satu akibat buruk. Nanti maknanya ini suul khotimah. Seterusnya, wal mukhtalu la yukhrijuhu Allah Ta'ala min ad-dunya hatta yumrighu bi bawlihi wa qadarihi. Dan orang yang ujub, yang merasa dirinya adalah terbaik, merasa dirinya orang hebat, ujub namanya, sifat ujub. Orang ini kalau dia mati masih dalam keadaan ujub, tidak bertobat kepada Allah, maka matinya nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan ia akan dihinakan, dia akan kotor oleh air kencing dan najisnya. Hatta yumrihu bibawlihi wa qadarihi. Ya Allah. Jadi begitu. Kita katakan kita kadang-kadang mungkin melihat masa orang nak mati itu macam-macam dia, halnya itu macam-macam. Ada yang ya Allah, ada yang mengejar-ngejar, ada yang nampaknya sebetulnya kehausan, minta air, atau bahkan ada yang najis dari najis itu menyelimuti badannya dan sebagainya. Ini bagian dari apa yang kita dia lakukan selama hidupnya. Wa qila man takabbara bi ghairi haqqin awrathahu Allah Ta'ala dzallan bi haqqin. Dan sesiapa yang sombong tanpa hak, sesiapa yang takabur tanpa hak,
niscaya Allah akan menghinakan dia, akan dengan hak menghinakan dia. Apa ada sombong yang dibolehkan? Ada satu keadaan yang saya ingati, sombong itu dibolehkan, yaitu ketika dalam peperangan. Dalam peperangan, dalam mau perang itu memang karena confident semua, askar pasukan ini karena confident, dia merasa kuat, dia karena merasa punya power, merasa sanggup menghadapi musuh-musuh. Nah ini kalau dalam masa peperangan boleh. Itu namanya takabur bil haqqi, sombong dengan hak. Seingat saya satu itu. Kalau selain dari itu, ataupun misalnya karena menduduki jabatan-jabatan tertentu, raja ke apa, sangat tidak dibenarkan. Memiliki sifat yang madhmuman, sifat yang buruk, termasuklah sifat takabur. Itu yang ketiga. Jadi, yang ketiga tadi, sifat takabur akan menyebabkan kehinaan dan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia, bahkan ketika nak menuju akhirat pun juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati. Alhamdulillah. Ya Allah. Lawan dari sifat takabur itu adalah tawadhu. Tawadhu ini dia merasa dirinya ini bukan apa-apa. Dia merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dirinya ini bukan siapa-siapa. Dia merasa dirinya tidak punya apa-apa, semuanya punya Allah. Dia merasa bahwa dirinya ini tidak lebih baik daripada orang lain. Merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Ya Allah, walaupun Allah memberikan ilmu, memberikan kekayaan kepada dirinya, memberikan jawatan-jawatan duniawi, ataupun jawatan ataupun status dalam agama, atau ustaz, tapi dia tidak merasa dan menyebabkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Ibaratnya seperti falsafahnya padi itu kalau dia belum berisi maka dia belum tegak. Kemudian apabila padi itu sudah mulai berisi, padi mulai besar, dia akan semakin berumur. Lagi banyak isinya, dia akan semakin berumur. Itulah falsafahnya tadi. Lagi banyak ilmu yang Allah berikan, yang Allah kurniakan kepada kita, lagi banyak harta yang Allah berikan kepada kita, lagi banyak kejayaan-kejayaan duniawi yang Allah limpahkan kepada kita, lagi tinggi peluang jawatan yang Allah kurniakan kepada kita, maka orang itu semakin menghormat kepada orang lain. Orang itu semakin menghargai orang lain, dan dia merasa semakin dirinya ini adalah orang yang semata-mata mengabdi kepada Allah, dan dia merasa bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sifat tawadhu. Tawadhu ini, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Sesiapa yang tawadhu, memiliki sifat tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan derajatnya. Wa man takabbara dha'afahu Allah. Dan sesiapa yang takabur, yang sombong,
maka Allah akan rendahkan, Allah akan jatuhkan martabat dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, warabi'atu an-naru wal 'adzabu fil 'uqbah. Orang yang takabur, orang yang sombong, yang congak, maka tempatnya adalah neraka dan siksa di akhirat. Siksa di akhirat dan neraka tempatnya. Kenapa seperti ini? Alama ruwiya anna Allah Ta'ala yaqul, sebab disebutkan di dalam hadis qudsi, firman Allah di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannam. Kebesaran itu adalah ridhaku, selendangku. Kebesaran, kesombongan itu adalah ridha Allah atau selendang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kiasan, ya. Ini kata kiasan. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaian, kain. Maka sesiapa yang mengambil, sesiapa yang mengambil, maka aku akan memasukkannya ke neraka jahanam. Wal ma'na anna al-'azamata wal kibriya minas sifatil lati tukhtassu bi. Maknanya adalah, kata Allah, keagungan, kesombongan itu adalah sifat-sifat yang khusus untukku, kata Allah. Fala tambaghi li ahadin ghairi, maka tidak patut, tidak layak bagi sesiapapun, sebagai sesiapapun yang memiliki sifat itu selainku, kata Allah. Kama anna rida'al insani wa izarahu yukhtassu bihi la yusyariku fi, seperti mana baju ataupun pakaian ataupun kain yang khas untuk seseorang, maka baju ataupun kain ataupun pakaian itu tidak boleh dikongsikan bersama untuk digunakan orang lain. Contoh pernah, misalnya ada cerita rakyat memakai baju raja, tidak pernah, ya kan? Baju mahkota raja, khas untuk raja. Kalau ada rakyat berani ambil, pakainya, apa sanksinya? Wassalam. Betul kan? Itu baju. Allah nisbatkan, Allah berikan analogi macam itu. Sifat sombong, sifat takabur, sifat maha hebat, itu adalah sifat yang khas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada makhluk lain yang menyandang pakaian itu. Nasibnya kan sama seperti iblis, la'anatullah. Iblis tadi merasa lebih baik. Dia punya rasa dia lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dia merasa dia diciptakan dari api.
dia merasa dia lebih hormat, lebih tinggi pangkat dan kedudukannya daripada Adam alaihissalam. Dia lebih senior daripada Adam yang baru saja dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih senior, lebih senior. Menganggap junior kena hormat kena senior. Ya. Junior kena hormat kena senior. Ya Allah. Masya Allah. Banyak kadang-kadang sifat takabur ini tak terasa ada pada diri kita. Ya Allah, kita merasa ini, merasa itu. Ya Allah, tak dihormati marah, tak dimuliakan orang lain marah. Ya Allah, Insya Allah. Astagfirullah. Wa anna khoslatan tafutuka ma'rifatul haqqi wa fahmu ma'ani ayatillahi ta'ala wa ahkami alladhi huwa aslul amri kullahu tusmiru lakal muqtu minallahi ta'ala wa nakhizyu fid dunya wan nari fil akhirah. Sekarang kita telah paham dengan perbincangan ringkas tadi akibat-akibat sifat takabur, bahayanya sifat sombong berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis dan qaul para ulama, yang mana sifat sombong ini menyebabkan seseorang itu tidak akan diberikan peluang untuk memahami ayat-ayat dan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana memahami ayat-ayat Allah, mempelajari hukum-hukum hakam Allah, ini adalah asas kita dalam beragama. Kemudian sifat sombong dan takabur juga menyebabkan seseorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat, masuk neraka dan di neraka jahanam. Kalau kita sudah paham macam itu, la yanbaghi li'aqilin an yaghfula an nafsihi, maka janganlah kita terjebak dalam sifat itu. Bagi orang yang berakal, maka hendaklah ya menjauhi sifat itu, menjauhi sejauh-jauhnya sifat itu, dan jangan membiarkan dirinya terpercik oleh sifat takabur. Wal-ista'adhu billah wa huwa jalla wa azza wa liyul ismahu taufiq. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan dan kita mohon pertolongan, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk, yang mazmumah, sifat sombong, sifat hasad, dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah demikian perbincangan ringkas tentang sifat takabur. Bila ada soalan-soalan dari teman-teman, silakan. Jadi sekali lagi bahwa dulu yang menyebabkan iblis laknatullah alaih runtuh martabat, jatuh dan menjadi hina dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingga kan dia termasuk minal kafirin, aba wastakbar wa kana minal kafirin, dan menyebabkan dia tidak oleh Allah sehingga menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Itu atas sebab dia memiliki sifat takabur, memiliki sifat sombong dan sifat colek. Dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam, merasa lebih senior daripada Nabi Adam, merasa lebih banyak beribadah, lebih lama mengabdi dan berkhidmat kepada Allah. Maknanya dia merasa lebih berkualiti daripada Nabi Adam alaihissalam. Umurnya yang sudah panjang dan ibadahnya yang sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun, dia merasa kuantiti ibadahnya lagi hebat daripada Nabi Adam alaihissalam yang baru saja dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perintah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana Allah menyuruh pada para malaikat dan termasuk iblis untuk menghormat kepadanya, itu adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah contohnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari sifat-sifat ini. Sebab kalau kita berusaha kita tepis sifat ini, kita buang sifat ini, dan kita berusaha tidak lupa dengan sifat ini. Kalau sifat ini datang, kita segera beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mohon perlindungan Allah dari sifat yang buruk ini, agar kita nanti menjadi hamba Allah yang dicintai. Sebab Allah tidak mencintai atau Allah benci kepada orang yang takabur. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Maknanya orang yang tidak takabur ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum syafa'atul rasulina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa yang baik, yang betul, yang benar, ini semata-mata atas hidayah dan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tajid 'aiban fashidul khalala fa'azza man la 'aiba fihi wa 'ala. Dan apa yang bagus, yang betul datang dari Allah, yang silap itu dari saya, dan Maha Suci Allah yang tidak pernah silap dan tidak pernah tidak benar, dan Allah Maha benar dan Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.